Bismillah. Pernahkah kita membaca surat Al-Fatihah tetapi kita itu belum benar-benar memahami makna di balik setiap ayatnya? Surat ini bukan hanya bacaan wajib dalam sholat saja, tetapi juga mengandung pesan yang mendalam tentang tauhid, rahmat Allah, dan petunjuk hidup bagi kita semua. Di video ini, insya Allah kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah dengan cara yang sederhana dan insya Allah mudah untuk dipahami. Semoga ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak saudara kita yang memahami keindahan tafsir Al-Quran. Yuk, mari kita mulai. Taib, insya Allah tafsir yang akan kita gunakan itu adalah tafsir Al-Muharrar yang ditaklif atau yang ditulis oleh para ulama, beberapa para ulama, dan semuanya itu terkumpul di situs dorar.net atau Ad-Durarus Saniyah. Jadi nama muassasnya adalah Ad-Durarus Saniyah, Ad-Durar As-Saniyah. Baik, kita mulai ya. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Asma'us surah, nama-nama surat. Jadi surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Nah, kenapa Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama? Bukan hanya Al-Fatihah saja sebenarnya, namun surat-surat yang lain juga itu memiliki nama yang lain. Misal kayak surat Al-Falaq, An-Nas, dan begitu pula surat-surat yang lainnya itu memiliki beberapa nama atau memiliki nama lebih dari satu. Kalau disebutkan oleh para ulama, kenapa sih surat-surat ini memiliki beberapa nama? Surat-surat yang memiliki nama lebih dari satu itu menunjukkan tentang keagungan atau keistimewaan surat tersebut. Bahwasanya surat tersebut memiliki pesan-pesan yang sangat istimewa, pesan-pesan yang sangat mulia di dalamnya. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah surat Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Sabata li suratil Fatihah iddatu asma wa hiya, surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah pembuka Alkitab. Kenapa dia dinamakan sebagai Fatihatul Kitab atau pembuka kitab? Di sini disebutkan qala Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan, Al-Imam Ibnu Jarir adalah seorang mufassir, ya, seorang ahli tafsir Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan summiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftatahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fis salawat fahiya fawatihu lima yatluha min suwaril Qur'ani fil kitabati wal qira'ah. Jadi Al-Fatihah ini disebut sebagai Fatihatul Kitab karena dia itu dibuka dengan penulisan mushaf atau Al-Quran, dan dia itu dibacakan di dalam salat. Maka ia adalah pembuka dari apa yang mengikuti berupa surat-surat Al-Quran dalam hal penulisan dan pembacaan. Intinya adalah bahwasanya dia dinamakan sebagai Fatihatul Kitab itu karena dia adalah pembuka dalam penulisan Al-Quranul Karim, dan dia adalah pembuka bacaan dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, dia dinamakan sebagai Ummul Quran, ya, yaitu ibu Al-Quran. Kenapa disebut sebagai Ummul Quran? Di sini disebutkan summiyat Ummul Quran litaqaddumiha ala sairi suwaril Qur'ani ghairiha wa ta'akhuri ma siwaha khalfaha
fil qiraati wal kitabah. Wa dzalika min ma'naha syabihun bi ma'na Fatihatil kitab. Wa inna ma qila laha likauniha kadzalik ummul Qur'an litasmiyatil arabi kulla jami'i amrin aw muqaddami li amrin idza kanat lahu tawabi'u tatba'uhu huwa laha imamun jami'un umman fataqulu lil jildatil lati tujammi'u dimagha ummur ra's. Nah, intinya adalah kenapa Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Ummul Quran, yaitu ibu Al-Quran, karena Al-Fatihah ini mendahului semua surah Al-Quran yang lainnya, dan yang lainnya itu mengikuti di belakangnya. Jadi surah-surah setelah surat Al-Fatihah itu Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah-surah setelah Al-Fatihah itu mengikuti surat Al-Fatihah, baik dalam bacaan maupun penulisannya, sesuai dengan makna yang serupa dengan makna pembuka Alkitab, dan dikatakan sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Taib. Kemudian dikatakan demikian karena ia adalah ibu Al-Quran. Kenapa dinamakan ibu Al-Quran? Karena dalam bahasa Arab, ya, ini poinnya. Karena di dalam bahasa Arab segala hal yang mengumpulkan suatu urusan atau yang mendahului urusan tersebut dengan memiliki bagian-bagian yang menyusul, maka itu disebut sebagai ibu dalam suatu perkara atau dalam suatu urusan. Seperti itu. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Ummul Kitab. Kenapa dinamakan sebagai Ummul Kitab? Di sini disebutkan qala Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, Summiyat Ummul Kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif wa yubda'u bi qira'atiha fis shalah. Dinamakan sebagai Ummul Kitab, ya, itu karena yaitu ibu kitab, ya, karena ia diawali dengan penulisannya dalam mushaf. Jadi karena Al-Fatihah ini ditulis pertama kali sebagai surat pertama di dalam Al-Quran dan diawali dengan pembacaannya di dalam salat. Nah, jadi itu ya kenapa dia dinamakan sebagai Ummul Kitab, karena pertama dia itu adalah surat yang pertama ditulis di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, dan yang kedua dia adalah bacaan pertama yang dibaca di dalam salat. Kemudian yang keempat, nama lain surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Kenapa dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani? Di sini dijelaskan, qala Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan, As-Sab'ul Mathani, As-Sab'u yaitu 7, Al-Mathani yang berulang. Beliau menyebutkan As-Sab'ul Mathani maksudnya adalah amma ta'wilu ismiha annaha as-sab'u fa innaha sab'u ayat la khilafa bainal jami'i minal qurra'i wal ulama'i fi dzalik. Jadi makna penamaannya sebagai as-sab' yaitu 7, maka itu karena ia terdiri dari 7 ayat. Ya, walaupun dalam hal ini sebenarnya ada khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Nah, kemudian beliau menyebutkan, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara seluruh qari dan ulama di dalam hal ini. Wa amma wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatiha as-sab' bi annahunna mathanin. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa 7 ayatnya disebut al-mathani, yaitu yang berulang, maka itu karena ia diulang pembacaannya di dalam salat. Nah, di sini disebutkan fali annaha
tusanna qira'atuha fi kulli salatin tatawwu'in wa maktubatin. Wa kadzalika kana Al-Hasan Al-Basri yata'awwalu dzalik. Nah, kenapa dinamakan sebagai al-matsani, yaitu yang berulang? Maka itu karena ia diulang pembacaannya di dalam setiap salat sunnah maupun di dalam salat wajib. Nah, maka yang demikian itu merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga ketika menafsirkan hal tersebut. Kemudian kenapa dinamakan sebagai Al-Qur'anul Azim? Nah, jadi nama surat Al-Fatihah yang berikutnya adalah Al-Qur'anul Azim. Kenapa dinamakan sebagai Al-Qur'anul Azim? Di sini dijelaskan, summiyat bidzalik litadammuniha jami'a ulumil Qur'an wa dzalika annaha tashtamilu 'ala ats-tsana'i 'ala Allah 'azza wa jalla bi awsafi kamalihi wa jalalihi wa 'ala al-amri bil ibadati wal ikhlasi fiha wal i'tirafi bil 'ajzi 'anil qiyam bi syai'in minha illa bi i'anatihi ta'ala wa 'ala al-ibtihali ilaihi fil hidayati ila as-siratil mustaqim wa kafayati ahwalin nakithin wa 'ala bayani 'aqibatil jahidin. Jadi kenapa dia dinamakan sebagai Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, dinamakan demikian itu karena mencakup seluruh ilmu Al-Qur'an. Karena Al-Fatihah ini mencakup seluruh ilmu Al-Qur'an. Hal itu karena ia mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatihah ini mengandung seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya. Kemudian perintah untuk beribadah dan ikhlas di dalamnya. Kemudian juga di dalamnya dijelaskan tentang pengakuan atas kelemahan seorang hamba dalam melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah ini dia mengakui bahwasannya dia itu lemah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dia itu lemah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga ada doa dan permohonan kepadanya untuk mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, penjagaan dari keadaan orang-orang yang mengingkari, serta penjelasan tentang akibat bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, jadi di dalam surat Al-Fatihah itu juga dijelaskan mana sih jalan yang di dalamnya itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Artinya jalan yang lurus itu mana, sedangkan jalan yang bengkok itu yang mana. Mana jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sebaliknya. Barakallahu fikum. Kemudian nama surat Al-Fatihah yang berikutnya adalah Suratul Hamd. Kenapa dia dinamakan sebagai Suratul Hamd? Di sini dijelaskan wa summiyat bidzalika likauniha muftatahatan bil hamdi. Dia dinamakan sebagai Suratul Hamd karena apa? Karena dia itu dibuka dengan kalimat alhamd. Jadi ada sebagian surat yang dia itu nama lainnya itu disebutkan adalah karena dia awal suratnya bacaannya seperti itu. Misal kayak surat Al-Fatihah, awalnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya disebut sebagai surat Alhamdu atau suratul Hamd. Seperti itu kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.